Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kita akan melakukan kegiatan budidaya kepiting bakau dengan metode RAS, di mana pada saat melakukan kegiatan budidaya kepiting bakau dengan metode RAS, kita sebelum melakukan kegiatan budidaya yaitu merangkai wadah budidaya, di mana sistem budidaya ini adalah sistem apartemen ataupun sistem bertingkat dengan menggunakan filtrasi sebagai cara kerja untuk budidayanya, yaitu di mana nanti air budidaya keluar dari media budidaya kemudian masuk ke filter, dan di filter itu disaring dengan menggunakan sistem penyaringan secara mekanik, kimia, biologi. Nah, di mana sebelum kita melakukan kegiatan budidaya kita akan merangkai rak ataupun wadah budidaya. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah yang pertama yaitu pipa paralon dengan ukuran 0,5 inci, di mana nanti ini pipa paralon fungsinya sebagai rak untuk wadah atau tempat dudukan wadah budidaya. Kemudian yang kita gunakan yaitu ada keran air. Keran air ini fungsinya nanti untuk mengatur air yang masuk ke media budidaya. Kemudian yang kita gunakan yaitu dop. Dop ini adalah untuk menutup saluran air, nanti di mana di akhir ataupun di ujung pipanya harus menggunakan dop supaya air tidak keluar ataupun air ditahan dan kemudian bisa masuk ke filter. Kemudian yang langkah selanjutnya yang kita gunakan adalah drat dalam. Nah, drat dalam ini adalah fungsinya nanti untuk mengatur ketinggian air, di mana ketinggian air di media budidaya RAS yaitu setinggi 3 cm. Nah, kemudian nanti kita gunakan juga drat luar. Nah, drat luar ini akan disatukan dengan drat dalam, fungsinya nanti untuk mengatur ketinggian air. Kemudian yang kita gunakan adalah tebo. Tebo ini adalah sebagai cabang nanti pada saat menyusun rak, itu nanti kita menggunakan tebo untuk merangkai rak budidaya sistem RAS. Kemudian kita gunakan elbow nanti posisinya itu untuk mengatur kaki-kaki raknya. Kemudian setelah bahan untuk raknya, kemudian kita menggunakan yaitu wadahnya kita gunakan kontainer yang volumenya yaitu 15 liter. Kemudian bahan selanjutnya untuk filtrasi kita menggunakan dakron. Ini dakronnya untuk penyaring, nanti fungsinya penyaring kotoran kepiting yang kasar nanti disaring oleh dakron. Kemudian air itu turun ke bawah, kemudian dipompa dengan menggunakan pompa kita ada gunakan. Kemudian ember itu fungsinya nanti sebagai bak filter. Ya, sebagai bak filter untuk sistem budidayanya. Nah, setelah bahan-bahan siap, itu ada alat yang kita gunakan, yaitu pertama alat yang kita gunakan adalah gerinda, di mana nanti fungsi gerinda ini adalah untuk memotong pipa-pipa sesuai dengan ukuran yang kita lakukan. Kemudian untuk melubangi dari media budidaya itu kita gunakan bor. Bor yang kita gunakan bukan mata bor biasa, artinya kita gunakan mata bor holso sesuai dengan diameter pipa. Nah, pipa yang kita gunakan yaitu 0,5 inci, berarti diameter bor holsonya yaitu 0,5 inci juga. Kemudian yang kita gunakan langkah selanjutnya adalah meteran, di mana nanti fungsi meteran ini untuk mengukur berapa panjang yang kita inginkan untuk melakukan mendesain, membuat raknya. Sebenarnya begini, pada prinsipnya kita menggunakan meteran ini nanti untuk pipanya yaitu ukuran 1 meter, kemudian ada ukuran 40 cm, kemudian ada ukuran 30 cm, dan ada ukuran 5 cm. Dimana nanti langkah kerjanya yang pertama kita ukur dulu pipanya, ya. Kita ukur pipa dengan panjang 1 meter dengan menggunakan meteran, ya. Dengan menggunakan meteran kita ukur panjang pipa yang kita inginkan ataupun yang kita potong yaitu 1 meter. Nah, kemudian setelah
ukurannya 1 meter kita tandai dengan menggunakan spidol, dimana nanti ukurannya harus sama atau rata masing-masing 1 meter. Ini kita butuhkan sebanyak 10 batang. Nah, pipa kita potong sesuai dengan ukuran. Pipa yang kita potong ini dengan ukuran 1 meter, yaitu sebanyak 10 batang. Oke, baik, ini pipa yang sudah kita potong yaitu ukuran 1 meter sebanyak 10 potong. Kemudian langkah selanjutnya kita nanti mengukur, kita potong lagi dari yang 1 meter ini ukuran 30 cm dan 40 cm. Fungsinya adalah yang 30 cm nanti posisi media ataupun posisi wadah untuk budidayanya kita susun secara vertikal. Jaraknya antara rak atas dengan rak bawah itu setinggi 30 cm. Hanya dalam satu batang ini kita bisa mendapatkan, jadi dia susunan raknya menjadi 3. Yang pertama kita potong 30 cm, kemudian kita potong 30 cm. Nah, untuk bagian bawahnya ini 40 cm, dimana nanti fungsinya untuk menyesuaikan ketinggian filtrasinya atau filternya, seperti itu. Jadi untuk itu maka langkah selanjutnya akan kita potong pipa yang ukuran 1 meter ini menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama 40, kemudian 30, 30. Kemudian setelah kita potong tadi pipa yang 40 cm 4 bagian, kemudian yang 30 cm 8 bagian, langkah selanjutnya untuk supaya rak ini bisa berdiri tegak, itu kita butuhkan pipa selebar 25 cm untuk pemotongan. Artinya nanti kita sesuaikan dengan box kontainernya. Kebetulan box kontainer kita ini panjangnya 30, itu kita kasih space 5 cm, gunanya nanti untuk sebagai pipa pengeluaran di bawahnya, supaya box kontainer ini duduk di rak yang akan kita gunakan sebagai tempat posisi media ataupun wadah ras. Langkah selanjutnya kita akan memotong pipa sepanjang 10 cm, yaitu sebanyak 4 buah. Nanti posisinya ini untuk dudukan supaya box kontainer ataupun wadah budidaya tidak terjatuh. Artinya sebagai penahan di rak medianya. Pipa yang 10 cm sudah kita potong 4 buah. Langkah selanjutnya untuk mendesain rak budidaya kepiting bakau metode ras adalah kita mendesain atau merangkai raknya. Oke, untuk merangkai raknya posisi rak paling bawah itu ketinggiannya 40 cm. Kemudian untuk rak yang kedua itu ketinggiannya 30 cm. Kita pasang 30 cm, kemudian kita pakai tebonya. Ya, ini namanya tebo sebagai penghubung rak. Kemudian kita pasang lagi 30 cm. Kita pasang tebonya. Jadi di sini kita menggunakan untuk wadah budidayanya sebanyak 3 tingkat.
Oke, baik Bapak Ibu, raknya sudah selesai kita desain. Langkah selanjutnya kita mendesain atau kita menyusun media budidaya rasnya. Ini kita menggunakan kontainer dengan volume airnya ini 15 liter, tapi nanti pada saat pelaksanaan untuk budidayanya kita menggunakan airnya itu sebanyak satu box ini yaitu 3 liter. Kenapa 3 liter? Pada prinsipnya kepiting bakau itu tidak semua siklus hidupnya di dalam air. Dia juga mengambil udara langsung. Gitu. Nah, kemudian ini kita desain, kita buat lubang pembuangannya. Lubang pembuangannya dengan menggunakan mata bor Holso. Bapak Ibu, untuk mengkonekkan air masuk dari atas ke bawah itu kita membutuhkan pipa pembuangan. Nah, jarak pipa pembuangannya itu sepanjang 15 cm. Artinya air yang masuk dari atas kemudian keluar dari bawah. Untuk mencegah terjadinya tumpahan air, makanya dipasang pipa untuk mengkonekkannya yaitu sepanjang 15 cm. Jadi hubungan antara rak atas, media atas dengan wadah bawah itu saling berkoneksi. Wadah budidaya yang paling atas ini kita menggunakan nanti pada saat untuk memasukkan airnya yaitu dengan menggunakan stop kran, di mana sudah kita desain yaitu adanya drat luar dan drat dalam ini untuk mengkonekkan aliran air masuk ke setiap media. Oke. Nah, penyusunannya itu secara zigzag, artinya air nanti masuk dari sebelah kanan, kemudian keluar dari sebelah kiri, kemudian gitu juga air masuk yang dari bawah secara zigzag kita susun. Manfaatnya adalah supaya timbul terjadinya arus pada saat air masuk di setiap media. Oke, baik Bapak Ibu, untuk menghubungkan hasil dari air yang keluar setiap media itu kita butuhkan pipa. Pipa ini fungsinya nanti untuk menampung air yang keluar dari media budidaya itu akan langsung masuk ke filter. Nah, ukurannya kita gunakan yaitu panjangnya ini sekitar 25 cm, kemudian ketinggiannya ini sekitar 6 cm. Oke, baik Bapak Ibu, ini rangkaian media sudah siap. Kemudian kita mendesain rangkaian filtrasi, yaitu pertama dengan secara mekanik, yaitu bahan-bahan untuk filtrasinya. Yang pertama kita gunakan Dacron. Tadi kita sudah mendesain sistem filtrasinya secara mekanik. Kemudian pada prinsipnya budidaya kepiting bakau dengan metode ras ini menggunakan air payau. Kita sama-sama tahu air payau itu filtrasinya berbeda dengan air tawar. Kalau di air payau maupun di air laut itu ada namanya protein skimmer. Nah, ini kita menggunakan protein skimmer. Ini fungsinya pemisah antara protein yang padat dengan yang cair. Nanti protein yang padat akan keluar dengan menggunakan gelembung-gelembung udara. Gelembung-gelembung udara. Nah, kemudian di situ ada kita tampung hasil dari media air yang kotor atau media air yang tidak baik. Ini tertampung, berbeda warnanya. Warnanya di sini sudah banyak protein-protein yang padat. Itu artinya yang difilter air sudah baik. Kemudian langkah selanjutnya kita menggunakan biobal. Biobal ini adalah sebagai rumah bakteri, di mana bakteri Nitrobacter akan menempel di biobal-biobal ini. Dengan terjadi nitrifikasi, maka air akan baik. Kemudian kita menggunakan karang jahe. Ya, ini karang jahe di mana nanti untuk menyerap kandungan-kandungan amoniak yang ada di dalam air. Kemudian terakhir kita menggunakan yaitu pasir pantai. Pasir pantai di sini banyak endapan-endapan yang terserap, artinya sisa kotoran, sisa pakan itu akan keluar dengan pipa outlet dan tersaring. Yang padat akan mengendap ke dasar. Kemudian air disalurkan lagi ke yang jernih. Nah, dari jernih ini kita pompa dan kita sirkulasi air. Artinya sistem budidaya ras ini di samping hemat lahan juga hemat air. Nah, hemat air ini dalam arti kata dengan menggunakan media sebanyak 90 unit ini
air yang dibutuhkan, volume air untuk media budidayanya 270 liter. 270 liter dengan catatan satu media ini sebanyak 3 liter dikalikan 90 menjadi 270. Kemudian volume untuk filtrasinya yaitu 60 liter. 60 liter 6 kali 6 36 360. Jadi untuk total biaya volume air ataupun kuantitas jumlah air yang dibutuhkan untuk budidaya ras sebanyak 90 unit yaitu sekitar 450 liter atau 500 liter seperti itu. Nah, nanti pada saat operasionalnya untuk budidaya ras ini tidak perlu diganti air. Artinya walaupun diganti nanti itu bukan pergantian air secara total, itu diganti apabila terjadi penguapan. Nah, terjadi penguapan secara otomatis salinitas akan meningkat. Nah, untuk menambahnya kita tidak perlu menggunakan air payau, tetapi menggunakan air tawar untuk menjaga salinitasnya tetap stabil.